Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Industri di ruang podcast SMK SMTI Makassar, Palakes. Hari ini bersama saya, host untuk podcast kali ini, Rahmaniar. Nah, untuk hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah salah seorang guru di SMK SMTI, guru idola para siswa dan juga guru-guru lainnya. Nah, beliau ini juga diamanahkan sekarang sebagai Kepala Program Studi dari Pengawasan Mutu. Nah, beliau ini selain mengajar, juga aktif untuk mengikuti berbagai macam kegiatan, baik kegiatan di sekolah lah maupun kegiatan di Kementerian Perindustrian. Nah, saya dengar-dengar beliau juga pernah belajar, tidak tanggung-tanggung nih belajarnya sampai ke negeri seberang. Ke negeri nan jauh di sana kemana sih? Nanti kita tanya-tanya ya. Karena beliau pun sudah hadir di ruang podcast kita. Kita sambut Ibu Sukmawati. Hai. Halo Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa sehat ya. Alhamdulillah. Ini pandeminya kan sudah hampir 2 tahun ya Bu. Betul. Nah, kalau Ibu sendiri di sekolah gimana Bu? Selama di sekolah nih ngajarnya gimana tuh? Apakah semakin sibuk kah di pandemi ini atau semakin longgar atau gimana? Udah mulai terbiasa nggak dengan pandemi? Kalau ditanya tentang pandemik ini karena sudah masuk tahun kedua ya. Awal-awal memang terasa karena mungkin belum bersosialisasi ya, tapi punya kelebihan dan kekurangan. Di samping cara kita harus mengetahui trik mengajarnya melalui daring seperti apa supaya siswa itu bisa mengikuti atau mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Itu mungkin salah satu yang menjadi tantangan kita ya sebagai guru belajar daringnya itu. Betul sekali. Dan di sekolah saya lihat prokesnya sangat ketat ya Bu. Betul sekali. Ini guru-guru udah vaksin ya. Jadi sekedar informasi untuk yang belum tahu. Jadi guru-guru di SMK SMTI itu udah vaksin sampai 2 kali vaksin ya Bu. Dan ini juga programnya insya Allah rencana untuk semua siswa. Mungkin kalau tidak salah Selasa depan kalau tidak salah insya Allah itu kita akan vaksin seluruh siswa. Betul, alhamdulillah. Jadi kalau kita di sekolah tuh prokes ya Bu ketat banget. Jadi kita pakai masker, kebetulan ini karena kita podcast berjarak juga jadi maskernya dilepas sebentar ya supaya suaranya suaranya agak jernih terdengar sampai di telinga Sobat Industri. Nah Ibu ngomong-ngomong nih, tadi saya dengar-dengar nih Bu katanya pernah ikut sebuah program belajar di negeri seberang tuh di mana Bu? Oh iya, tepatnya sih Maret 2020 ya. Jadi setahun kurang lebih hampir setahun yang lalu. Itu sebelum pandemik. Jadi kalau dihitung-hitung kurang lebih kami sepekan tiba di Indonesia sudah heboh pandemik. Nah, waktu itu programnya adalah program yang diselenggarakan oleh BPSDMI di bawah Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan TAFE dari Victoria, tepatnya di Australia. Di Australia ya Bu. Berarti di sana tuh berapa lama dan berapa orang Bu yang berangkat ke sana? Kebetulan awalnya sih sebenarnya banyak. Karena utusan tiap satker itu kan diminta tiga per satker. Waktu kami pelatihan sebelum kita ke sana kan kita pelatihan dulu di Jakarta selama 2 pekan. Nah, setelah dari situ baru dipilih kurang lebih delegasi dari tiap satker itu 1 orang. Jadi kurang lebih satker di Kementerian Perindustrian itu ada 10 orang kami berangkat. 10 orang. Kalau dari SMK SMTI sendiri ada berapa orang Bu? Kebetulan saya sendiri. Wah, hebat banget. Jadi sendiri dari sekolah SMK SMTI. Nah, di sana tuh berarti sekolah vokasi juga ya Bu yang didatangin? Betul. Sekolah vokasi juga. Berarti di sana tuh belajar apa aja Bu? Kalau belajar banyak. Jadi sebenarnya gini, awalnya itu sebelum kita ke sana itu kan kita berpikir bahwa nanti di sana kita akan menerapkan ilmu yang kita sudah dapatkan di Jakarta itu be a trainer and assessor. Ternyata pas sampai di sana itu kompetensi yang diberikan oleh pihak Box Hill Institute, kebetulan namanya adalah Box Hill Institute. Jadi namanya Box Hill Institute.
Itu kita di kompetensi yang diminta di situ adalah kita diajarkan bagaimana cara farming ya, lebih tepatnya mungkin farming, karena di dalam kompetensi itu kita diajarkan bagaimana cara merawat tanaman, mengetahui bagaimana kandungan tanah, kemudian jenis-jenis hama yang biasa menghambat pertumbuhan, dan kemudian bagaimana sih cara membersihkan atau merawat alat-alat pertanian kayak kontraktor, kemudian alat-alat yang lain seperti itu. Nah, sementara yang kita berangkat 10 orang ini kan sebenarnya backgroundnya tidak ada yang pertanian. Semua rata-rata itu hampir backgroundnya itu adalah kimia analis dan teknik kimia. Tapi ya, namanya kita sudah diutus dan mau tidak mau juga kita harus mengikuti program itu. Jadi ya jadinya lah kita tambah wawasan aja. Ya, betul. Jadi di sana programnya yang terkait sama pertanian. Oke, sebelum itu tadi Ibu cerita tentang kita pelatihan dulu di Jakarta ya Bu, betul ya? Iya. Tuh bisa diceritain berarti persiapan sebelum kesananya ada pelatihan dulu berarti ya Bu? Betul. Di Jakarta. Iya. Itu berapa lama Bu? 2 pekan. Jadi sebenarnya gini, TAFE Victoria ini adalah sejenis lembaga yang membawahi beberapa sekolah vokasi. Salah satunya adalah Box Hill Institute ini. Kemudian ada yang lagi yang disebut dengan Politeknik Melbourne atau Melbourne Polytechnic. Terus ada lagi Kangan Institute. Jadi sebenarnya lucu ini. Waktu kita sebelum ke Jakarta, kita kan ada istilahnya ya, kayak daring gitu. Itu diselenggarakan oleh Kangan Institute. Kemudian setelah dari situ kita diutus ke Jakarta. Yang datang itu adalah pengajar dari Melbourne Polytechnic. Terus pas kita berangkat, ternyata pas sampai di sana kita bukan ke Melbourne, bukan ke Kangan, tapi malah ke Box Hill Institute. Jadi mau dibilang 3 institut ini kita sudah belajar bersama ya Bu. Jadi lebih luas lagi pengetahuannya karena ada 3 lembaga yang langsung sebenarnya memberikan 4, tapi yang satunya itu kita adakan kunjungan saja. Gitu. Selama di sana. Oke. Berarti di sebelum ke sana ada persiapan dulu di Jakarta, 2 minggu kemudian ke sana. Nah, tiba di sana Bu, biasanya nih kebanyakan orang yang berangkat ke luar negeri karena budayanya beda dengan budaya kita tuh biasanya ada rasa atau perasaan seperti kok beda ya dengan di sini, terus ada rasa kayak gelisah atau kalau yang bahasa kerennya sih shock culture gitu Bu. Ibu merasakan seperti itu juga nggak? Ya, tidak bisa dipungkiri ya, karena namanya kita orang dari timur, biasanya memang sih sebenarnya shock culture itu pasti ada. Tapi kalau dibilang shock banget sih enggak, karena kemarin itu cuman paling kita yang bingung itu nyari makanan aja. Kita tahu kan kalau makanan Indonesia itu kan akan berbeda jauh dengan makanan yang dimakan oleh orang kita luar. Orang Indonesia nggak ada nasi, nggak kenyang. Betul. Jadi kemarin itu kebetulan toko atau supermarket yang dekat dari rumah kita itu menjual beras, tapi beras itu kalau saya beras Thailand ya. Tapi karena kita hari-hari disuguhi oleh sarapan scramble egg, kemudian roti itu aja, jadi kita tidak pernah makan nasi. Bule banget dan harus bisa diterima, karena kalau tidak sarapan ya mau ngapain lagi. Betul. Tapi biasanya sih lebih ke itu aja sih, shock culture-nya paling makanan. Kebetulan kalau makanan sih tidak terlalu sampai tidak makan ya, karena kalau kita sudah ke supermarket belanja ya cari aja sesuai dengan apa yang kita inginkan, insya Allah ada. Karena kebetulan dormitory atau tempat kita tinggal itu alhamdulillah kan di situ lengkap. Kita tinggal masuk, di situ sudah lengkap semuanya, ada ruang tamu, ada dapur, apa semua lengkap. Pokoknya sisa bahan makanan aja yang kita siapkan. Jadi sisa bahan makanan dan masak sendiri berarti Bu? Betul. Masak sendiri. Oke. Nih balik lagi nih ke Box Hill Institute yang di sana. Kalau daily activity sendiri Bu, misalnya dari pagi sampai sore tuh ngapain aja, belajarnya berapa jam dan apa saja yang dilakukan? Iya. Jadi hari pertama itu kita kan kurang lebih 2 pekan ya, termasuk pemberangkatan dan kepulangan. Hari pertama itu kita harus melapor dulu ke TAFE Victorianya. Karena itu yang induknya. Oke. Nah, kebetulan jarak dari tempat kami itu by train itu kurang lebih sejam. Oh, lumayan. Lumayan. Jadi kita ke Melbourne kota nih. Karena tempat kami itu yang Box Hill Institute itu kan tepatnya di sebenarnya pinggiran mungkin ya. Saya lupa apakah di Australia bagian selatan atau bagian barat, saya lupa. Yang jelas dia agak ke pinggir, tapi memang karena mungkin dia kayak daerah pedesaan jadi kesannya tuh adem. Nah, pas kita ke Melbourne kota kan pasti langsung kota nih, ya, metropolitannya gitu kayak betul. Jakartanya gitu.
Setelah kita melapor, kemudian kita dipandu gitu loh, ngapa-ngapain ke sini. Kemudian ada schedule atau jadwal yang kita diberikan mulai dari hari pertama sampai nanti hari terakhir. Itu banyak sekali. Jadi termasuk pembelajaran yang kita masuk dalam kelas, kemudian kunjungan ke laboratorium, kunjungan ke beberapa industri. Oh, sempat juga kunjungan. Tapi di akhir pekan biasanya kita diajak jalan-jalan. Seru sekali. Jadi sempat ke kebun binatang di sana yang lumayan besar, kemudian ke mana lagi nih, Phillip Island. Phillip Island itu wah betul-betul bagus banget. Kemudian kita sempat ke tempat ini, pabrik coklat. Wow, sempat juga ke pabrik coklat. Jadi waktu ke pabrik coklat saya membayangkan sih kurang lebih sama dengan di sekolah, tapi ternyata di sana wah luar biasa. Showcase-nya bagus banget di sana. Oh, bagus banget ya, Bu. Ya, semoga kita bisa ngikut juga ya, Bu, dengan apa yang ada di sana. Terus ini kan di sana berarti sekolah vokasi juga ya, Bu. Kita kan di sini SMK SMT juga sekolah vokasi. Nah, Ibu sendiri melihat apa sih perbedaan antara sekolah vokasi yang di Indonesia, khususnya misalnya kita di sekolah, kemudian dengan sekolah vokasi yang ada di sana? Iya. Kalau tempat saya itu, tempat kita belajar di sana itu, menimba ilmu serta wawasan itu kan Box Hill Institute. Namanya institut, kan setaranya kalau pasti di atas dari SMK dong ya, SMK punya kita. Semua fasilitas, sarana dan prasarana itu semua sudah bagus banget di sana. Dan yang membedakan itu siswa atau pelajarnya itu tidak sama dengan kita. Kalau SMK itu kan biasanya anak SMA yang tamat dari SMP. Iya. Kalau di sana tidak. Oh, berarti di sana mulai dari tamat SMK atau SMA sampai kurang lebih, karena sempat saya satu kelas dengan siswa yang kurang lebih usianya itu 60 tahun. Wow. Ya, jadi di sana itu sistemnya gini ya, mungkin kalau bisa dibilang seperti mungkin BLK ya. Jadi siapa yang mau mengambil kompetensi ini silahkan, tidak melihat batas usia. Karena setelah mereka belajar dari sana kan nanti akan dikeluarkan satu sertifikat. Bahwa dia kompeten, iya betul, bahwa dia kompeten di unit ini, gitu kan? Nah, jadi di sana itu siswanya tidak harus usia sekian, yang mau saja, yang mau silakan, tapi memang sih artinya range umurnya itu dari umur mungkin 17-an kali ya, sampai 60-an itu juga ada. Kebetulan yang kemarin Farmin itu, ibu itu kita tanya, kok ibu mau sih ikut? Kata dia gini, saya kebetulan memang hobi menanam bunga, kemudian bercocok tanam begitu. Nah, saya pengen tahu ilmu apa sih yang perlu saya punya ini supaya usaha saya atau tanam-tanaman saya ini bisa awet. Nah, makanya dia ambil masuk, maksudnya belajar di situ. Belajar di sekolah vokasi itu berarti. Salut juga sih. Iya. Kalau usia sekitar di Indonesia kan pasti sudah tidak mau ini. Iya, berarti mereka semangat belajarnya patut kita contoh. Walaupun tua tetap mau menggali ilmu lagi lebih banyak. Betul sekali. Mungkin itu salah satu yang bisa kita jadikan ini. Kemudian bagian yang lain yang perlu kita ambil ya atau petik dari sana, yang baiknya itu adalah gini, pengajar di sana itu ada satu tempat kami kita berkunjung ke Melbourne Institute, kemudian kebetulan waktu itu kita masuk di kelas itu, dosennya itu tidak akan masuk ke pembelajaran berikutnya jika tidak ada evaluasi dari siswa terhadap dirinya loh, personal dia. Maksudnya gini, jadi saya lupa namanya apa ya, skill apa gitu ya. Jadi si siswa ini misalnya belajar pekan ini, 2 pekan atau 1 bulan lah mungkin gitu ya. Nah, untuk masuk ke materi berikutnya itu si dosen ini biasanya tidak mau mengajar sebelum dia membaca kritik atau evaluasi dari siswanya terkait personal dia. Personal siapa nih? Gurunya atau dosennya? Jadi ada satu kayak ini, itu siswa wajib mengisi. Mau dia menjelek-jelekan gurunya lah, mau dia memujinya silahkan. Karena itu tidak akan mempengaruhi nilai gitu ya. Nah, si dosen ini kan pasti membaca dulu, oh saya kekurangannya di sini. Otomatis untuk step berikutnya dia pasti tahu. Oke, berarti ada semacam evaluasi feedback untuk pendidiknya, feedbacknya supaya untuk kedepannya nih dia bisa melakukan hal yang lebih baik dalam hal pengajaran. Mungkin itu yang kita belum punya di sini. Wah, bisa nih Bu diterapkan nanti. Karena kita tahu kan biasanya kan orang Indonesia itu tidak mau dikritik. Iya, betul. Gitu. Sedangkan itu hal yang perlu ya untuk kita terus berkembang, betul sekali. Oke. Kalau tadi kita berbicara tentang kompetensi, tadi Ibu juga bilang kalau di sana tuh ada sertifikat kompetensi yang dikeluarkan. Nah, kalau di sekolah kita kan juga sama Bu. Jadi yang sekedar yang belum tahu nih, jadi sekolah SMK SMT itu atau
SMK secara umum tuh ada tambahan sertifikat yang kita Iya. peroleh ketika kita lulus. Kalau di SMK, SMT itu kita punya lembaga LSP yang memberikan sertifikat untuk anak didik yang Iya. telah lulus. Jadi sebagai modal lah untuk nanti dia bekerja. Iya. Nah, kalau di sana ada juga, tapi bentukannya apakah mirip dengan sertifikat kompetensi yang kita di sini? Terus asesmennya gimana, Bu? Di sana kan juga berjenjang ya, jadi di sana itu kayak ada grade berapa, tergantung kompetensi yang dia pilih. Kalau bentuk sertifikatnya saya belum bisa pastikan sama karena kebetulan kita tidak lihat waktu itu. Cuman pengajarnya waktu itu menceritakan bahwa seperti itu. Jadi ada sertifikat yang dikeluarkan. Sama ya, mirip-mirip. Oke. Kalau yang sekiranya tadi ke pabrik coklat juga, Bu. Tuh, kira-kira yang tadi Ibu bilang showcase-nya di sana lebih bagus. Kira-kira yang lain lagi apa, Bu, yang kira-kira wah bisa nih kira-kira kita terapkan nih di sekolah? Karena kebetulan di sekolah kita juga punya pabrik coklat ya, Bu. Selain pabrik coklat ada juga pabrik rumput laut. Saya pikir lebih kepada cita rasa sama kemasan ya. Di sana itu kan orang mungkin lebih banyak berinovasi tentang rasa-rasa, entah itu dipadukan dengan rasa apalah. Kemudian kita di sana itu kebetulan mencicipi coklat yang termurah sampai yang termahal. Jadi foto coklat itu kita di sana waktu pas berkunjung itu kita sebagai panelis. Mencicipi gitu. Jadi kita dikasih kemudian ini coklat dirasa. Jadi kalau tidak salah ada 8 macam apa coklat waktu itu yang sudah dikemas. Kemudian bahan baku aslinya itu kita disuruh cicip. Nah, hampir semuanya enak. Dari yang termurah sampai termahal enak semuanya. Enak. Oke, Bu. Terus di sana tadi sekolah juga, jalan-jalan juga, tentu banyak sekali pelajaran, dan kalau kita ke negara orang pasti membuka cakrawala dan wawasan kita tuh lebih luas lagi ya, Bu ya. Nah, terus ini sebenarnya saya sebelum podcast ini tanya-tanya netizen, Bu. Netizen SMK SMTI. Jadi sebelum saya podcast ini saya tanya, saya mau podcast nih sama Ibu Sukma, ada titipan pertanyaan nggak? Terus apa tuh? Banyak diantara teman-teman yang nanya, tuh gimana sih caranya ikut ini, Bu? Infonya dari mana? Soalnya banyak banget yang tertarik. Kalau di sekolah kan kita lihat guru-gurunya atau pegawainya tuh kalau terkait dengan pengembangan diri tuh pada semangat tuh. Jadi titipan pertanyaannya itu, Bu, dari teman-teman. Saya terus terang sangat-sangat bersyukur ya karena bisa terpilih mewakili SMTI ke sana. Terus terang awalnya ini kan memang ada dari BPSDMI program dari Kementerian Perindustrian. Kebetulan waktu itu saya memang tidak sempat buka, tapi Bapak Kepsek almarhum Pak Sabri almarhum Pak Sabri itu langsung chat saya atau WA saya. Bu, Ibu ikut ini ya. Saya bilang, saya mau menolak, nggak enak. Terus saya cari tahu kan info itu, apa sih tentang apa gini. Ya Bu, Ibu ikut, Ibu bertiga dengan Bang Kusnadi sama Pak Fasya waktu itu ya. Cuman karena yang berangkat saya bilang, oh ya oke Pak. Saya kan kalau ada teman biasanya seneng. Kalau sendiri kan biasanya agak-agak gimana gitu ya. Pas sampai di sana, pas sudah daftar gini-gini kan persyaratannya kita penuhi, ya itulah mulailah di situ saya bilang begini, wah Pak gimana nih Pak, jangan saya yang ke Australia, karena saya kan bahasa Inggrisnya pas-pasan Pak, gini kata dia. Udahlah Bu, ini kan pengalaman. Iya betul. Cari pengalaman kata dia gitu. Nah kalau misalnya mau mengetahui jalur-jalur kayak gitu ya sering-sering buka aja di intranet Kemenperin. Iya betul. Infonya pasti ada kok selalu. Di intranet Kemenperin ya Bu. Oke Ibu. Ada lagi titipan pertanyaan netizen? Cuma satu aja Bu yang paling banyak ditanyakan nih, karena pada semangat semuanya kalau tentang mau ikut kegiatan-kegiatan tuh pasti teman-teman sangat-sangat semangat. Oke. Nah Bu, terakhir ya, dari semua pengalaman yang diperoleh di sana, kira-kira harapan untuk di sekolah sendiri dan kira-kira apa yang bisa diterapkan di SMK SMTI sehingga sekolah kita bisa lebih baik lagi ke depannya, Bu? Iya. Oke, kalau dari segi fasilitas kita memang masih terlalu jauh ya. Kalau mau membandingkan dengan Box Hill Institute, itu baru satu loh. Ada beberapa institut di sana yang di bawah itu Tafe Victoria. Nah, kalau dari segi peralatan ya kalau memang sebisanya nanti kita bisa sama, itu bagus sekali. Betul. Nah kebetulan juga saya ada video tentang laboratorium yang di sana, di mana penataan labnya itu, layoutnya itu betul-betul bagus. Kalau di kita itu kan memang mungkin belum mengikuti ISO 17025, tapi mudah-mudahan nanti ke depannya, karena memang alhamdulillah sekarang ini sudah ada program untuk memperbaiki menuju ke sana ya. Kemudian yang kedua itu tadi
yang evaluasi terhadap guru. Iya, betul. Kalau perlu itu diterapkan nanti. Nanti saya akan coba apa sih namanya, nama itunya untuk kertas yang bisa dibagikan ke siswa supaya yang kita tidak perlu per bulan lah, mungkin per semester bisa. Iya, per semester bisa. Per semester kita bisa untuk mengevaluasi pada guru atau pengajar ya, biar bisa lebih baik. Dan harusnya kita legowo. Guru guru itu jangan mentang-mentang dikritik langsung menjudge atau mungkin menghakimi anak tersebut. Tidak boleh seperti itu. Karena manfaatnya juga balik ke kita sendiri, ya Bu. Betul. Maksudnya dalam bidang kita mau memberikan pengajaran yang lebih baik lagi, kan kita butuh feedback. Betul sekali. Terima kasih Bu Sukma. Iya, sama-sama. Oke, untuk Sobat Industri, tadi sudah kita berbincang-bincang dengan Ibu Sukmawati, Ibu Kapro kita yang juga punya pengalaman belajar di Australia Boss Hill Institute. Nah, untuk selanjutnya kita akan berbincang lagi dengan siapa ya? Nantikan saja tetap di podcast Palaka Case. Terima kasih.